kami masih memiliki beragam informasi menarik untuk Anda. Kami masih akan hadir hingga pukul 5 sore ya, teman-teman. Ya, dan kita lanjutkan ya, untuk ajak pemirsa melihat bagaimana persidangan yang hari ini menghadirkan saksi, mendengarkan saksi dari Mindoro Samanulang. Kita ikuti. Anda tidak tahu bahwa tendernya itu sudah lama menang sebelumnya, karena kalau kok udah dibayar komitmen di bulan Februari, berarti kan sudah ada pembayaran dari yang punya proyek ke DGI. Itu ceknya itu kan Februari. Ya, saudara saksi, coba terhadap pertanyaan, apakah saudara mengetahui kapan tender itu menang? Jadi dari mulai saya memperkenalkan sampai proses lelang sampai kontrak itu saya sudah tidak ikuti. Itu jawaban dari saksi ya. Tapi bulan Maret Anda masih bicara tentang besar komitmen fee, sedangkan menurut data-data dari berkas berita acara Februari sudah dibayar oleh Bapak kan tadi menanya proses lelang. Proses lelang saya tidak ikuti di daerah, Pak. Yang saya ditanyakan itu masalah komitmen fee. Enggak, pertanyaan saya, bagaimana Anda tidak tahu bicara mengenai kapan pemenang lelang, sedangkan komitmen fee sudah dibayarkan bulan Februari 2011. Kan nggak mungkin ada uang keluar kalau belum menang pemenang lelang. Apa Anda tidak mau jawab atau bagaimana? Bukan tidak mau jawab, Pak, tapi berbelit-belit pertanyaan Bapak pusing saya. Agar tidak berbelit-belit. Saudara penasihat hukum, ya coba. Saya sudah tanya dari awal, kapan DGI memenangkan lelang? Kan itu tidak berbelit. Saya sudah bilang, Pak, proses lelang saya tidak ikuti, mulai tender, kontrak. Pertanyaan saya berikutnya, Anda kan disuruh selalu dihubungi untuk disuruh bayar. Anda tidak bertanya apakah sudah menang lelang atau tidak. Kan Anda selalu mengatakan kalau sudah urusan bayar suruh marketing. Apakah Anda tidak mengetahui bahwa bayar itu kalau sudah menang lelang? Bapak, kan tadi gini, kan Ibu yang di situ kan. Saudara saksi tenang ya. Apakah saudara mengetahui kapan tender itu dimenangkan? Tidak tahu yang mulia. Ya, sudah. Tidak tahu ya? Oke. Pertanyaan kali berikutnya. Apakah saudara pernah, Anda tadi kan mengatakan penentuan pemenang tender itu adalah panitia lelang di daerah. Apakah saudara atau teman saudara di kantor pernah disuruh oleh terdakwa untuk mempengaruhi atau melobi panitia tender agar DGI menang? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah? Tidak, Pak. Jadi terdakwa ini tidak, sepengetahuan saudara, tidak pernah mencampuri soal agar siapa pemenang tender dengan panitia lelang? Jangan disimpulkan, tadi sudah dijawab tidak pernah. Ya udah, pertanyaan yang lain gitu ya. Oke, yang lain. Pertanyaan yang lain. Apakah selama Anda ini kan urusan marketing, saudara ini kan urusan marketing, saudara tahu banyak tentang keadaan usaha di luar. Apakah saudara sering lihat bahwa DPR secara pribadi boleh juga berusaha di luar sebagai anggota DPR? Saya tidak tahu, Pak. Oh, tidak tahu ya. Apakah pada tahun 2009, saya sudah sebut, saya tidak tahu. Jadi Anda tidak tahu bahwa DPR itu sebenarnya tidak dilarang untuk berusaha ya? Anda tidak tahu itu ya? Ya dilarang, mestinya dilarang. Kok dilarang? Saudara penasihat hukum, jangan mengarah ke pendapat ya. Coba pertanyaan yang lain. Ya. Hanya untuk menjelaskan bahwa anggota DPR itu banyak adalah bekas pengusaha dan sesudah jadi DPR pun dia tetap pengusaha. Tidak ada larangan. Kaitannya majelis bahwa gratifikasi itu tidak tepat karena bukan sebagai DPR. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah tahun 2009 Anda pernah dengan bukti-bukti yang ada mau dikeluarkan oleh Anas dari grup itu? Anas pernah mau mengeluarkan Anda, mau memecat Anda tahun 2009. Boleh jelaskan karena apa itu? Pertengkaran atau masalah uang? Tidak pernah saya dengar, Pak. Tidak pernah? Tidak. Wah, ini gawat, ini tidak pernah katanya. Cukup sementara majelis. Cukup? Ya. Sebentar ya. Berkaitan dengan tadi inisial tadi sebagai owner ada Hasim, Muhammad Hasim, ya, saudara menyebutkan Neneng segala. Di sini saudara dalam berita acara tanggal 27 September juga menyebutkan bahwa Muhammad Nasaruddin disebut sebagai Mr. A. Neneng Sri Wahyuni disebut Miss C. Muhammad Nasir disebut Mr. B. Muhammad Hashim disebut Mr. D. Saudara masih ingat ketika menjelaskan ini? Iya. Berkaitan dengan Mr. ini atau kode-kode ini, saudara tahu apa maksud dari penyebutan inisial ini?
HRD yang mengatakan bahwa untuk nama bapak ini si ini, jadi kita dapat handphone itu sudah di HRD sudah disebutin nama-namanya. Apakah kemudian terdakwa sendiri mengetahui tentang inisial-inisial ini? Tahu. Tahu. Apakah hal ini disetujui oleh terdakwa juga terhadap penyebutan ini? Disetujui atau tidak, saya tidak tahu, tapi itu yang kita pakai. Dipakai seharian ya? Iya. Di sini saudara menjelaskan bahwa untuk panggilan-panggilan nama alias ini adalah merupakan perintah dari Muhammad Nasaruddin dengan maksud agar nama-nama mereka tidak disebutkan dalam operasional perusahaan. Muhammad Nasaruddin memerintahkan pemanggilan mereka dengan nama-nama sama ini semenjak yang bersangkutan menjabat sebagai anggota DPR RI. Betul? Iya. Ya, jadi sejak terdakwa ini sebagai anggota DPR RI, inisial-inisial ini yang dipakai itu maksud di dalam keterangan saudara di sini. Iya, Bu. Baik, ada pertanyaan? Cukup? Silakan. Saudara saksi ya, itu ada nggak rapat tahunan? Karena saudara tadi kan sudah masuk direktur. Ada nggak rapat tahunan membicarakan masalah keuntungan perusahaan? Tidak pernah, yang mulia. Tidak pernah ya? Tidak. Jadi tidak ada neraca tahunan, tidak ada? Saya tidak tahu keuangan yang tahu. Tidak tahu ya? Kan kalau bukan itu semua. Dari penuntut umum masih? Yang mulia, untuk bukti bisa ditunjukkan? sebelum bukti kalau diizinkan kami ingin memperdengarkan suara percakapan antara saksi dengan pihak DKI terkait dengan Wisma Atlet. Alat bukti. Tidak semua, hanya yang berkaitan dengan Wisma Atlet. Ini pembicaraan antara saksi dengan? Saksi Idris dan Dudung terkait Wisma Atlet yang di dalamnya khusus. Karena tadi semua di dalam transkrip BBM sudah dibenarkan oleh... Yang mulia, ini bukan BBM tapi transkrip percakapan, intercept hasil. Ada nggak di dalam BAP? Tidak ada, tapi daftar barang bukti ada, yang mulia. Daftar barang bukti ada. Majelis Hakim yang mulia, karena nggak ada dalam Sebentar, kita cek dulu. Apakah masuk sebagai daftar barang bukti? Coba tunjukkan dalam barang bukti nomor berapa? Di barang bukti nomor 738, yang mulia. Saudara penuntut umum, ya ini karena berkaitan dengan saksi yang lain juga, sementara saksi yang lain belum diperiksa, dan tadi saudara menerangkan bahwa itu bagian dari barang bukti nomor 700 berapa gitu, sehingga tidak bisa hari ini. Ya. Begini, yang mulia. Baik, kalau memang tidak hanya menyatakan bahwa benar itu suaranya, pertama itu, karena... Ya, karena ini berkaitan dengan saksi yang lain, sementara saksi yang lain belum diperiksa. Ya? Baik ya, sudah cukup. Masih ada lagi, silakan. Ya, silakan. Ya, di tanggal 29 Agustus. Coba menurut BAP saudara saksi tanggal 29 Agustus 2011 tahun 2011 di poin nomor 8 ya.